Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sebagai pelatih PPKB tingkat Provinsi Jawa Timur akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menggunakan LMS dan fitur-fiturnya sebagai pelatih dalam melakukan kegiatan BIMTEK untuk pelatih daerah. Bagaimana caranya dan alurnya? Mari kita saksikan bersama. Check it out. Baik Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama kita masuk pada laman Google, kemudian atau melalui Google Chrome, kemudian di halaman URL kita ketikkan pkb.siagapendis.com, kemudian kita enter. Nah, kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Maka yang pertama kali kita lakukan sebagai pelatih adalah kita masuk terlebih dahulu dengan cara klik login. Di sini Bapak Ibu, kita akan memasukkan nomor akun atau username dengan password yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya contohkan misalnya passwordnya, kemudian itu nomor akunnya, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Nah, maka di sini Bapak Ibu, kita sudah masuk pada tampilan masuk sebagai pelatih PPKB. Kemudian kita lihat profil, kita. Kemudian yang pertama kita bisa mengganti nama kita, kemudian memasukkan email, kemudian memasukkan nomor HP. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti foto kita. Foto kita ganti, misalnya saya pakai foto ini. Nah, kemudian kita save change atau kita simpan. Nah, maka secara otomatis profil kita sudah berubah menjadi foto kita dan juga nama kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kita lakukan di sini kita masuk pada menu dashboard. Pada menu dashboard ini adalah tampilan di mana kita memulai awal dari kegiatan di LMS ini. Ada modul, satu modul, kelas, kemudian diskusi, tes, dan jam online kita, itu semuanya terekap di sini secara rekapitulasi secara otomatis. Kemudian kita masuk pada kelas. Di kelas ini Bapak Ibu, kita sudah membuat kelasnya masing-masing, sudah dibuatkan oleh admin dari pusat. Kemudian di sini kelas pedagogik 1. Nah, ini jumlah siswa kita. Jumlah siswa kita ada di sini. Ini adalah contoh peserta, sehingga ini nanti yang menjadi peserta dari kelas kita, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya kita masuk pada menu kontrak belajar. Di kontrak belajar ini nanti ini bisa kita masukkan beberapa kontrak belajar yang perlu kita berikan dengan kita sepakati bersama dengan peserta kita. Nah, di sini juga bisa ditambahi ketika ada file, baik itu berupa file PDF ataupun file image, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita oke saja, karena ini sudah tertulis rapi seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk pada modul. Di modul ini Bapak Ibu, ini ada modul SD, SMP, SMA, pedagogik 1. Nah, kita lihat di modulnya sini. Modulnya ada modul file, kemudian ada video pendukung. Nah, di sini ini nanti itu yang bisa kita unduh file materi sama file desain BIMTEK, seperti itu. Baik, kita masuk kemudian di tugas. Nah, tugas ini adalah bagaimana kita nanti sebagai pelatih akan memberikan tugas kepada para
peserta yang ada di kelas kita seperti itu. Nah, pesertanya ini nanti adalah para pelatih kabupaten. Bagaimana kita masuk di kelola, kemudian nanti kita mau menambahkan tugas, tinggal kita klik saja tambah tugas. Dia ada beberapa tugas yang sudah diberikan, kemudian kita klik tambah tugas. Nah, temanya apa? Pilih tema, misalnya tugas 1 karakteristik peserta didik. Nah, ini kita berikan instruksi, Assalamualaikum WRWB. Kemudian di sini kita berikan tugasnya, petunjuk misalnya perhatikan petunjuk tugas berikut ini. Nah, jadi 1 misalnya apa, bla 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 bla, 2 bla 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 bla, seperti itu. Nah, nanti di sini kita berikan file untuk bahan tugasnya. Misalnya bahan tugasnya itu tentang ini, bahan tugasnya misalnya LK tentang karakteristik peserta didik. Kita berikan LK karakteristik atau LK desain BIMTEK. Nah, seperti itu. Maka kita berikan deadline batas waktu. Kalau hari ini hari Selasa misalnya, kita beri batas waktu tanggal 27, jamnya juga bisa kita atur, misalnya sampai jam, deadline-nya sampai jam berapa ya, misalnya jamnya kita berikan deadline sampai jam 23 55 misalnya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, maka di sini nanti di forum tugas itu, maka ini akan ada pemberitahuan kepada peserta kita. Jadi tugas yang sudah kita masukkan tadi di sini sudah ada. Nah, sampai tugasnya adalah tadi BIMTEK, penguasaan BIMTEK atau analisis. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini tugasnya. Kemudian kita masuk di diskusi pelatih. Di diskusi pelatih ini fungsinya adalah untuk pemahaman awal kepada peserta kita agar terjadi komunikasi atau mereka melakukan literasi terlebih dahulu kemudian memberikan tanggapan. Nah, kita masuk di kelola, di sini di aksi kelola. Kemudian kita mau menambahkan diskusi, misalnya tambahkan diskusi. Ini kita kasih judul uji coba diskusi seperti itu. Kemudian ini kata-katanya, topiknya misalnya tentang apa ini, bacalah modul atau materi berikut ini, kemudian berilah komentar terhadap materi tersebut. Nah, seperti ini atau dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah, kita juga memberikan materinya kalau itu berupa file, misalnya file pendalaman IKM. Kemudian nanti kalau memang ada apa ini ya dari video juga nanti bisa disisipkan di sini. Kemudian pakai Vicon atau tidak, misalnya kalau cukup memberikan komentar tidak perlu pakai Vicon, tapi nanti kalau misalnya ada komunikasi diskusi dua arah ya pakai Vicon. Kita simpan sudah, maka kita sudah memberikan diskusi pelatih. Nah, kemudian di sini diskusi Vicon. Diskusi Vicon di sini fungsinya adalah kita akan memberikan apa ini, kita akan berdiskusi bersama peserta kita, membahas terkait dengan alur dari BIMTEK kali ini ya, seperti itu. Jadi mulai dari awal sampai nanti diskusi yang terakhir, tergantung dengan apa tema yang atau tergantung dari materi yang akan, sesi yang akan kita laksanakan. Nah, caranya menambahkan bagaimana? Tambah materi LMS. Sini kita klik. Misalnya materinya
kita materinya misalnya penyusunan modul ajar. Nah, seperti itu. Kita partisipannya kelas pedagogik 1, kemudian pilih modulnya SMP pedagogik 1. Mulainya kapan? Misalnya mulainya kan hari besok. Nah, itu kita masukkan besok. Kemudian jam mulainya misalnya kita buat pagi misalnya, atau jam 13:00. Nah, seperti ini. Kemudian selesainya jam berapa? Misalnya kita buat selesainya itu jam 17:00. Nah, WIB selesai. Kemudian providernya kita hanya yang disarankan ada 3 ini, tinggal Bapak Ibu memilih mau memilih Jitsi Meet atau Zoom Meet atau Google Meet. Nah, kita pilih Jitsi Meet, kemudian simpan. Nah, berarti di sini sudah ada materi baru, yaitu tadi penyusunan modul ajar. Oh ya, ini di kolom kelima kayaknya ya. Penyusunan modul ajar. Oh, ini tadi di sini penyusunan modul. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini adalah ketika kita masuk lagi ke tugas. Kemudian nanti di tugas ini Bapak Ibu itu ada, kita bisa melihat input nilai. Kalau peserta kita sudah mengerjakan, maka kita bisa memberikan nilai. Jadi nanti kita input nilainya. Di sini belum ada mahasiswanya. Kita kembali ke tugas lagi. Nah, di input nilai ini nanti Bapak Ibu itu kita akan memberikan nilai kepada peserta yang sudah mengerjakan tugas. Jadi nanti di sini kalau sudah dikerjakan, nanti ada sudah dikerjakan, tinggal dilihat saja seperti itu. Misalnya seperti ini, kita lihat penguasaan desain BIMTEK. Nah, itu kita tinggal download, nanti tugasnya sudah sesuai dengan apa yang disarankan atau tidak. Kemudian nanti di sini ada tugas remedial. Tugas remedial ini adalah kita akan memberikan remedi kepada peserta kita yang memang nilainya masih di bawah standar seperti itu, dengan diberikan tugas yang baru ya sesuai dengan materi atau tema atau sesi yang dia masih mengalami kendala seperti itu. Kemudian bisa materi tambahan dan juga bisa review pretest. Nah, seperti itu beberapa yang menjadi tema kita untuk sebagai pelatih dalam penguasaan alur dan fitur pembelajaran menggunakan LMS dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu langsung bisa selesai, kemudian logout saja, di logout. Nah, alhamdulillah itu tadi beberapa panduan atau penguasaan kita terhadap LMS yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran BIMTEK pelatih PPKB daerah seperti itu. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.